Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-18. Mulai ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati, dikuatkan, diteguhkan dan diterangi oleh firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengar mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan bagaimana murid-muridnya mengalami kuasa ilahi. Bagaimana murid-muridnya mengalami perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan, di mana di ayat 18 dia menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dari kalimat-kalimat tersebut saudara, bahwa apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga, artinya adalah bahwa apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya, yang dikerjakan oleh murid-muridnya, kuasa sorga, kuasa ilahi, kuasa Allah ikut campur tangan bekerja di sana. Dan kalau apa yang kita kerjakan kuasa Allah ikut bekerja di sana saudara, maka perkara besar akan terjadi. Dan saya percaya pagi hari ini kita merindukan
janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup kita, di mana dalam apa yang kita kerjakan, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di tengah keluarga kita, dan sebagainya, kita merindukan apa yang kita kerjakan, kuasa Allah ikut bekerja di sana. Adakah selama ini saudara berjuang, saudara berusaha, tapi saudara merasa gagal lagi, dan mengalami gagal lagi? Hari ini yang saya butuhkan dan saudara butuhkan adalah kuasa Tuhan bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa ilahi ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan, saudara. Dan kalau kuasa Allah ikut bekerja di sana, maka lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan, itu bisa terjadi di sana. Kita akan terheran-heran bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah campur tangan dan mengubah segala sesuatu menjadi baik, menjadikan apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Setiap kita pasti rindu kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan, dan itu janji firman Tuhan di ayat 18 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, oleh umat-umatnya, oleh saya dan saudara, supaya janji firman Tuhan ini digenapi. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan di sini, saudara, supaya ayat 18 tersebut digenapi. Di mana di ayat 15 sampai 17, di sana Yesus mengajarkan bagaimana mereka berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi perkara itu tidak disangsikan. Yang Yesus ajarkan mulai ayat 15 sampai ayat 17 adalah bagaimana supaya murid-muridnya berproses menjadi lebih baik. Di mana di sana ada orang yang dikatakan berbuat dosa, dan kalau ada orang berbuat dosa, maka diajarkan supaya murid-muridnya melakukan proses nasihat yang benar supaya orang tersebut bertobat, supaya orang tersebut menjadi lebih baik. Artinya apa? 2 sisi yang diajarkan oleh Yesus, bahwa orang yang berdosa, orang yang bersalah, orang yang jatuh dalam dosa harus bertobat menjadi lebih baik. Dan dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kalau ada orang lain, temanmu, saudaramu berbuat dosa, berilah nasihat dengan cara yang benar. Jadi kalau ada orang berdosa harus bertobat, dan kalau ada orang melihat temannya, saudaranya berdosa, harus memberi nasihat dengan cara dan langkah-langkah yang benar. Maka dengan proses ini, saudara, semuanya akan menjadi lebih baik. Dan jika proses ini berjalan, ada orang yang jatuh, sedang berproses, tetapi akhirnya dia bertobat lagi menjadi lebih baik. Dan kemudian kenapa seperti itu? Karena ada orang yang menasihatinya dengan langkah-langkah, dengan cara-cara yang benar, dengan step-step yang benar. Maka jika itu terjadi, proses itu terjadi, maka ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya, intinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja di tengah apa yang engkau kerjakan. Sebagai aplikasinya, saudara, di dalam kehidupan kita juga demikian. Apakah itu di tengah keluarga, apakah itu di tengah jemaat, apakah itu di tengah saudara-saudara, satu gereja misalnya, satu pekerjaan dan sebagainya. Hal yang harus kita sadari bersama adalah bahwa kita harus berproses lebih baik kalau kita rindu kuasa ilahi bekerja. Ya, manusia belum ada yang sempurna, saudara. Setiap manusia pasti ada waktu-waktu silap, melakukan dosa, baik itu sengaja tidak sengaja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah dia mau hidup dalam dosa atau dia sedang berproses menjadi lebih baik? Artinya dalam kehidupan kita harus berproses menjadi lebih baik. Kalau salah, ya bertobat.
Menjadi lebih baik, jangan lakukan lagi. Kalau ada di sisi lain, ternyata di sana kita masih sering silap, bertobat, jangan lakukan lagi dan lebih baik. Dan kemudian terkadang kita butuh orang lain. Kalau orang lain menasihati kita, bersyukurlah atas nasihat itu dan berproseslah menjadi lebih baik. Bersyukurlah kalau masih ada orang yang menasihati saudara, berarti dia mengasihi saudara, sehingga saudara menjadi lebih baik. Saudara bertobat, berproses menjadi lebih baik, dan dengan demikian saudara akan mengalami kuasa ilahi bekerja dalam hidup saudara. Artinya kalau ada orang yang menasihati saudara, sebenarnya secara tidak sengaja dia sedang membawa saudara mengalami kuasa ilahi. Dan di pihak kita juga, kalau ada teman-teman kita yang berdosa, yang salah, mari kita menasihati dengan step-step dan langkah-langkah yang benar. Kalau kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, baik itu di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara-saudara, teman sekerja, teman segereja, dan sebagainya. Kalau semuanya kita berproses menjadi lebih baik, saling menasihati, berproses menjadi lebih baik. Dengar saudara, firman Allah mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja campur tangan dalam apapun yang saudara kerjakan. Itu yang pertama yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian di ayat 19 dia tegaskan juga, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Hal kedua yang ditegaskan di sini adalah saudara, kesepakatan berdoa bersama. Apakah itu saling mendoakan atau sama-sama berdoa untuk satu topik, bersepakat bersama-sama berdoa, maka firman-Nya berkata bahwa apapun yang diminta, permintaan mereka dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Dan kembali ayat 18 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Kuasa ilahi ikut campur tangan bekerja di sana ketika kita sepakat meminta, sepakat berdoa, bersatu hati, sepakat meminta dan berdoa. Karena ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika kita sepakat berdoa bersama, berseru bersama, Allah hadir di tengah kita. Itu sebabnya saudara, hari ini sebelum saudara melaksanakan pekerjaan saudara, aktivitas saudara, biasakan bangun mesbah di tengah keluarga. Jadikan renungan ini jadi renungan keluarga, bersama-sama dengarkan renungan ini bersama, dan di saat doa, berdoa bersama. Dan kemudian kalau ada topik-topik doa saudara khusus, doakan bersama, bersepakat. Suami, istri, anak duduk bersama, bersepakat berdoa bersama. Kalau itu yang kita lakukan saudara, firman Allah menjamin bahwa kuasa ilahi ikut bekerja di tengah keluarga saudara. Apa yang diminta oleh suami, istri, anak sepakat diberi oleh Bapa yang di sorga. Puji Tuhan saudara, bukankah itu sesuatu yang dahsyat? Hari ini kita sungguh bersyukur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, di mana dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan kita, kita bisa mengalami perkara besar di sana, di mana kuasa ilahi bisa bekerja di sana, mengerjakan perkara-perkara besar. Dan kita sudah belajar bagaimana supaya itu terjadi saudara. Mari kita semua berproses menjadi lebih baik, berproses makin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik, bertobat dan bertobat lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita hidup bersepakat berdoa. Di tengah keluarga biasakan bersama berdoa, sepakat berdoa bersama. Di tengah-tengah pekerjaan saudara biasakan bersama-sama sepakat berdoa, memohon apa yang saudara rindukan, apa yang saudara inginkan. Dan dengar, sekali lagi saya baca ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Jika kita sama-sama berproses menjadi lebih baik, jika kita sama-sama bersepakat, membiasakan, bergandengan tangan, bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap saudara. Saudara dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Semangat dalam menjalani hari ini saudara.
terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Namun sebelum saudara akan beraktivitas, kita akan berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus. Firman Allah memberkati, menguatkan, meneguhkan saudara. Haleluya. Di Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan
sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara,
Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.